Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui, peristiwa luar biasa itu ada beberapa macam, di antaranya, peristiwa luar biasa yang muncul karena kekuatan diri, yaitu apabila orang alim berbuat dosa, lalu ia melakukan hal-hal luar biasa untuk memenuhi keinginannya itu. Demikian Allah mengabulkan kehendaknya, terkadang berupa tipu muslihat yang sudah diketahui, seperti al-fitriyat dan hal-hal yang sudah dimaklumi ulama, terkadang berupa kemampuan mengatur huruf-huruf dengan astrologi, ini berlaku untuk ahli astronomi. Terkadang berupa penyebutan nama-nama, lalu muncul hal-hal luar biasa menurut pandangan mata orang yang melihatnya, yang berbeda dengan kebiasaan. Peristiwa tersebut muncul sesuai dengan kekuatan nama yang disebutkan. Semua ini terjadi di bawah kekuasaan makhluk atas izin Allah. Dan semua peristiwa luar biasa ini muncul melalui kekuatan ilahi. Manusia tidak mempunyai andil dan kekuasaan, tetapi Allah lah yang menampakkannya atau muncul atas perintah Allah dan petunjuknya. Kejadian-kejadian luar biasa mempunyai tingkatan sebagai berikut. Ada yang disebut mukjizat yang memiliki syarat dan sifat tertentu yang sudah diketahui. Ada yang disebut sebagai ayat, bukan mukjizat. Ada yang dinamakan karamah, muayyadah, munabihat dan baitsah, jaza, makar, dan istidraj. Selain mukjizat, semua kejadian luar biasa ini tampak tanda-tandanya pada diri orang-orang yang menempuh jalan Allah meskipun mereka tidak mengetahuinya. Berbeda dengan mukjizat, karena para pemiliknya mengetahui apa yang ada dalam diri mereka. Apakah kejadian-kejadian luar biasa ini terjadi dengan campur tangan Allah atau tidak? Hanya mukjizat dan ayat yang pasti terjadi karena pertolongan Allah. Oleh karena itu keduanya harus diyakini dan diceritakan. Demikian juga dengan muayyadah, selain dua hal ini masih merupakan kemungkinan seperti yang telah kami jelaskan. Kejadian luar biasa yang muncul dari para wali tidak akan terjadi pada orang yang mampu menampakkan kejadian luar biasa tetapi kemampuan itu digunakan untuk hal yang mubah, atau melakukan perbuatan yang dilarang karena godaan setan, atau meninggalkan suatu kewajiban syariat. Barang siapa mempunyai hal luar biasa dalam dirinya, maka Allah akan memberinya kemampuan melakukan hal-hal luar biasa di dunia ini seperti kemampuan berbicara melalui kontak batin atau berjalan di udara, dan lain-lain. Ibnu Arabi telah menjelaskan karamah, tingkatan-tingkatan, dan hasil-hasilnya dalam kitab Mawaqi' al-Nujum. Kitab ini hanya menceritakan karamah-karamah saja, bukan menjelaskan pengetahuan tentangnya. Mawaqi' al-Nujum adalah sebuah kitab dengan metode yang sahih, sangat bermanfaat, dan kecil bentuknya. Penulisnya menjelaskannya secara teratur karena keteraturan merupakan asal adanya alam. Dan kejadian luar biasa termasuk kejadian alam. Allah membuat tanda-tanda kekuasaannya di alam ini, baik yang biasa maupun yang luar biasa. Adapun tanda-tanda kekuasaan Allah di alam ini yang bersifat biasa hanya bisa dipahami oleh ahlul fahmi, orang yang memahami Allah secara khusus, dan selain mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang kehendak Allah. Allah telah memenuhi Al-Quran dengan ayat-ayat yang menerangkan tanda-tanda kekuasaan Allah berupa kejadian-kejadian yang biasa, seperti perbedaan malam dan siang, turunnya hujan, keluarnya tumbuh-tumbuhan, berlayarnya kapal di laut, perbedaan bahasa dan warna, tidur di waktu malam dan kerja di waktu siang. Semua dijelaskan dalam Al-Quran sebagai tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, mau mendengar, bisa memahami, beriman, mengerti, meyakini, dan mau berpikir. Di samping itu, tidak ada yang mau memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah kecuali ahlullah, yaitu ahli Al-Quran secara khusus. Adapun tanda-tanda kekuasaan Allah yang luar biasa adalah adanya kejadian-kejadian di luar kebiasaan manusia. Kejadian-kejadian tersebut memberi pengaruh kejiwaan atas manusia, seperti goncangan, gempa bumi dan gerhana, binatang berbicara, berjalan di atas air atau di udara, mengetahui peristiwa yang akan datang sebatas yang diketahui, berbicara melalui batin,
sedikit makanan yang mengenyangkan banyak orang. Hal ini dijadikan pelajaran oleh orang kebanyakan pada khususnya. Kalau suatu peristiwa yang luar biasa tidak membuat orang menjadi istiqomah, sadar, dan tidak mendorong untuk kembali kepada Allah dan tidak berpengaruh sedikit pun baginya, maka hal itu disebut makar dan istidraj karena dia tidak tahu bahwa itu adalah tipuan setan yang kuat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang ingkar. Kejadian-kejadian luar biasa mengandung rahasia yang mengagumkan bagi para ahli marifat. Dan kalau tidak berbahaya disiarkan kepada orang awam, kami pasti akan menjelaskannya. Kejadian luar biasa terjadi hanya satu kali. Kalau terjadi dua kali maka disebut hal yang biasa. Pada hakikatnya, kejadian luar biasa selalu merupakan kejadian baru. Kalau kemudian terulang maka tidak dinamakan kejadian luar biasa, paling ada kejadian yang serupa dengannya. Dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah dan Mawaki, Al-Nujum, kitab yang banyak faedahnya, kecil bentuknya, ditulis dalam cetakan lama kira-kira 100 halaman, dan dikarang pada 595 Masehi. Ibnu Arabi menyatakan, manusia tidak bisa mengetahui hakikat kejadian-kejadian luar biasa. Allah lebih berhak disembah, tetapi kejadian-kejadian luar biasa telah menutup mata buta yang hanya mengutamakan hal-hal lahir kehidupan dunia, yaitu wujud kehidupan kedua, al-mitslu al-sani, daripada kehidupan akhirat. Mereka lalai dan terperdaya kehidupan dunia. Kemungkinan itu tidak terbatas. Kekuasaan adalah jendelanya, dan kebenaran adalah pasti. Mana pengulangan itu? Tidak masuk akal kalau tidak ada pengulangan karena pengulangan merupakan kejadian luar biasa. Syekh Muhammad bin Ibad al-Randa dalam syaraknya tentang hikmah yang dianugerahkan Allah, berkata, setiap orang yang merasa dirinya istimewa, tidak sempurna keikhlasannya. Keistimewaan yang dimaksud di sini adalah kemuliaan, pertolongan, perlindungan, kasih sayang, dan penjagaan yang dilimpahkan Allah kepada sebagian hambanya. Di antara mereka ada yang terus-menerus mendapatkan karunia-karunia di atas dari Allah hingga tampaklah kearifannya, sehingga mereka mempunyai keistimewaan dibandingkan orang lain dan alam ini. Mereka adalah orang-orang hawash yang dekat dengan Allah, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu marifatullah dan mencintai Allah. Di antara mereka ada yang diberi kemampuan mencapai puncak kesempurnaan dan Allah menjaga keadaannya dengan menganugerahinya ilmu dan perbuatan yang pantas baginya. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, golongan kanan, ahli zuhud, ahli mujahadah, dan ahli zikir. Meskipun mereka sejajar dengan orang-orang yang pertama kali masuk surga karena mendapatkan kemurahan, kemuliaan, dan kemampuan dari Allah untuk melakukan tugas, ketaatan dan ibadah hanya kepadanya, mereka tidak memandang diri mereka istimewa, selalu menjaga langkah, bahkan menjaga sebab-sebab untuk mendapatkan karunia Allah tersebut, dan percaya akan adanya hijab. Allah memberikan keistimewaan kepada mereka dengan menampakkan karamah di tangan mereka dan melalui perantaraan mereka, sebagai penenang jiwa dan penguat keyakinan dalam hati. Para sahabat Rasulullah yang termasuk golongan yang pertama masuk surga tidak mendapatkan karamah karena mereka tidak membutuhkannya dan karena kedalaman keyakinan, kekokohan dan keteguhan mereka. Sebagaimana dikatakan oleh penulis kitab Awarif al-Ma'arif bahwa orang yang tidak mampu menyingkap makna kejadian-kejadian luar biasa terkadang lebih utama daripada yang mampu menyingkapnya bila telah disingkapkan oleh Allah dengan marifat. Kekuasaan adalah bukti adanya zat yang maha kuasa. Dan orang yang secara khusus mendekat kepada yang maha kuasa tidak memandang aneh kejadian-kejadian luar biasa, ia melihatnya tampak nyata dari tabir alam hikmah. Al-Shibli diberitahu tentang Abu Turab yang kelaparan di gurun pasir, lalu ia melihat gurun pasir itu penuh berisi makanan. Al-Shibli kemudian berkomentar, Abu Turab adalah hamba yang ditolong oleh Allah. Kalau ia mencapai tempat kebenaran, maka dia akan seperti orang yang berkata, aku menginap di sisi Allah, maka dia akan memberiku makan dan minum.
Al-Shibli menjelaskan dalam kitab Lataif Al-Minan bahwa karamah dalam diri seorang wali terkadang tampak oleh dirinya sendiri dan terkadang tampak oleh orang lain. Jika seorang wali melihat adanya karamah dalam dirinya, berarti ia mengetahui kekuasaan dan keesaan Allah dan mengetahui bahwa kekuasaannya itu tidak mengikuti sebab akibat. Allah lah yang telah menetapkan adanya kejadian-kejadian yang biasa, bukan kejadian-kejadian biasa yang menetapkan adanya Allah. Allah lah yang telah membuat kejadian-kejadian yang biasa, perantara-perantara, dan sebab-sebabnya untuk menutupi kekuasaan dan menyelubungi cahaya keesaannya. Orang yang tidak mempercayainya adalah hina dan orang yang terbuka hatinya serta percaya bahwa Allah pelakunya, maka dia itu mulia. Al-Shibli selanjutnya mengutip pendapat Syekh Abu Hasan yang mengemukakan bahwa karamah berfaedah untuk memperkuat keyakinan kepada ilmu, kekuasaan, kehendak dan sifat-sifat azali Allah yang menyatu dan tidak berdiri sendiri, seakan-akan satu sifat yang menyatu dalam zat yang Maha Esa. Tidaklah sama antara orang yang mengenal Allah melalui mata hatinya dengan orang yang mengenal Allah melalui akalnya. Karamah adalah penguat keyakinan bagi orang yang dianugerahi karamah seperti yang dialami oleh para wali di awal laku spiritualnya dan tidak dialami para ulama yang telah sempurna laku spiritualnya karena sudah mempunyai keyakinan yang mendalam, sehingga mereka tidak membutuhkan karamah untuk memperkuat keyakinan mereka. Demikianlah keadaan para sahabat Rasulullah. Allah tidak perlu menampakkan karamah berupa fisik pada mereka karena Allah telah menganugerahi mereka pengetahuan tentang hal-hal gaib, pengetahuan musyahadah, laksana gunung yang tak membutuhkan tiang. Karamah dimunculkan karena adanya keraguan terhadap karunia Allah dan untuk mengetahui karunia Allah pada orang yang mempunyainya. Karamah adalah bukti bahwa orang yang mempunyainya istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Sikap manusia terhadap karamah ada 3 macam. Pertama, golongan yang menjadikan karamah sebagai puncak kekuatan. Apabila mereka menemukan orang yang mempunyai karamah, mereka memuliakannya, dan apabila karamah lenyap dari diri seseorang, mereka tidak memuliakannya. Kedua, golongan yang meragukan karamah dan menganggapnya sebagai tipuan yang dilakukan oleh para pencinta dunia untuk menjaga kedudukan mereka, sehingga mereka tidak bisa mencapai kedudukan yang bukan haknya. Abu Turab Al-Nahsyabi bertanya kepada Abu Abbas Al-Riki, "Apa pendapat teman-temanmu tentang karamah yang merupakan cara Allah memuliakan hambanya?" Abu Abbas menjawab, "Saya tidak melihat satupun dari mereka yang tidak mempercayainya." Kemudian Abu Turab berkata, "Barang siapa tidak mempercayainya, maka dia telah kafir." Yang saya tanyakan adalah pendapat mereka tentang ahwal, keadaan ketika orang alim dekat dengan Allah. Abu Abbas menjawab, "Saya tidak tahu pendapat mereka." Abu Turab berkata lagi, "Sesungguhnya teman-temanmu berkeyakinan bahwa karamah adalah tipuan untuk memalingkan manusia dari kebenaran. Padahal sebenarnya tidak begitu, karena tipuan bersifat menenangkan orang yang memilikinya. Maka barang siapa yang tidak gembira dan tidak merasa aman dengan adanya karamah, berarti ia telah mencapai tingkat rabaniyin." Cerita ini berasal dari Abu Turab ketika ada beberapa temannya yang kehausan. Lalu ia memukulkan tangannya ke atas tanah dan tiba-tiba mengalirlah air dari tanah tersebut. Kemudian ia berkata, "Aku ingin minum dengan gelas." Lalu ia memukulkan tangannya ke tanah, tiba-tiba ia memegang gelas dari kaca putih. Ia minum dan memberi minum kami semua. Abu Abbas berkata, "Gelas itu kami bawa sampai ke Mekah." Syekh Abu Hasan berkata, "Kesimpulannya, kita tidak pantas meminta karamah dari Allah. Barang siapa dikaruniai karamah, berarti Allah memuliakannya karena hal itu menjadi bukti bahwa dia istiqomah dalam beribadah kepada Allah." Ketiga, tampaknya karamah dalam diri seorang wali di hadapan orang lain. Maksudnya adalah supaya orang yang menyaksikannya mengakui kebenaran jalan yang ditempuh wali yang dikaruniai karamah tersebut. Baik orang itu dulunya mengingkari karamah kemudian mengakuinya, atau dulu ia kafir lalu beriman,
atau dia ragu akan keistimewaan seorang wali, kemudian muncul karamah dalam diri wali tersebut supaya Allah menunjukkan kebaikannya kepada orang lain. Abu Nasr al-Siraj bertanya kepada Abu Hasan bin Salim, apa makna karamah? Sampai-sampai orang yang memilikinya meninggalkan dunia sebagai ladang ikhtiar. Bagaimana mungkin mereka mulia dengan merubah batu menjadi emas? Abu Hasan menjawab, mereka dianugerahi karamah bukan karena mereka menguasainya, tetapi karena mereka membutuhkannya dalam keadaan terpaksa dan untuk menghilangkan kesedihan karena kurangnya rezeki yang telah dijanjikan Allah bagi mereka, sehingga mereka mengatakan, Allah berkuasa mengubah batu menjadi emas, seperti yang terlihat. Dia berkuasa memberikan rezeki kepadamu dari arah yang tidak disangka-sangka. Para wali memerlukan karamah untuk mendidik jiwa mereka karena tidak adanya rezeki. Karamah adalah bukti kuat bagi mereka dan sarana untuk melatih dan mendidik jiwa. Dalam hal ini, Abu Nasr pernah mendengar Ibnu Salim bercerita tentang hikayat Sahih bin Abdullah yang mengisahkan bahwa ada seorang laki-laki Basrah bernama Ishaq bin Ahmad yang tergolong memiliki banyak harta, tetapi ia kemudian meninggalkan hartanya. Ia bertobat dan bersahabat dengan Sahal. Pada suatu hari ia berkata kepada Sahal, "Wahai Abu Muhammad, sesungguhnya jiwaku tidak bisa lepas dari bisikan dan teriakan takut kehilangan makanan dan harta." Sahal menjawab, "Ambil batu lalu mintalah kepada Allah untuk mengubahnya menjadi makanan yang bisa kau makan." Ishaq berkata, "Siapa panutanku untuk melakukan hal itu?" Sahal menjawab, "Panutanmu adalah Nabi Ibrahim ketika ia berkata, 'Ya Tuhanku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati.'" Allah bertanya, "Apakah kamu belum percaya?" Ibrahim menjawab, "Aku telah percaya, tetapi agar hatiku bertambah kuat." Al-Baqarah ayat 260. Artinya, jiwa hanya akan puas setelah melihat secara langsung karena ia diliputi keraguan. Seolah-olah Ibrahim berkata, "Ya Tuhan, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati agar hatiku bertambah kuat. Aku sebenarnya sudah percaya kepadamu, tetapi jiwa tidak puas apabila tidak melihat langsung." Demikian juga para wali Allah dianugerahi karamah untuk mendidik dan memperhalus jiwa serta sebagai keutamaan tambahan bagi mereka. Demikianlah pendapat Abu Nasr. Salah seorang ulama berpendapat bahwa karamah hanya dimiliki oleh orang-orang jujur yang bodoh. Pada suatu hari, seorang sahabat Sahal bin Abdullah berkata kepadanya, "Tatkala aku berwudu untuk salat, tiba-tiba air yang mengalir di tanganku berubah menjadi segenggam emas dan perak." Sahal kemudian berkata kepadanya, "Yang saya tahu, jika anak kecil menangis ia diberi mainan agar tenang." Al-Junaid menceritakan bahwa Abu Hafsah al-Naisaburi dan Abdullah al-Ribati beserta jamaahnya pernah berkunjung kepadanya. Di antara mereka ada yang kepala bagian depannya botak dan sedikit bicara. Pada suatu hari, si kepala botak bertanya kepada Abu Hafsah, "Salah seorang jamaah yang kemarin kesini memiliki tanda-tanda karamah yang nyata, tetapi aku tidak melihat sesuatu pun pada dirimu." Abu Hafsah menjawab, "Kemarilah." Kemudian ia membawanya ke pasar pandai besi. Abu Hafsah menuju tungku besar dan memasukkan besi besar ke dalam tungku, kemudian memasukkan tangannya ke tungku tersebut dan mengambil besi yang terbakar itu lalu mengeluarkannya hingga menjadi dingin di tangannya. Kemudian ia berkata kepada orang itu, "Inikah yang kau inginkan?" Beberapa orang di antara mereka menanyakan tujuan menampakkan karamah. Ia menjawab, "Hal itu menunjukkan bahwa orang yang memilikinya adalah orang yang mulia dan ia takut kalau tidak menunjukkannya, keadaannya akan berubah. Maka ia menunjukkannya untuk memperoleh simpati, menjaga keadaannya, dan menambah imannya." Akan tetapi para ahli marifat dan para ahli hakikat menghindar dan takut untuk menunjukkan karamah mereka. Salah seorang ulama salaf berkata, "Tipu daya yang paling tidak kentara bagi para wali adalah karamah dan mana." Diceritakan bahwa ketika Abu Hafs duduk dengan teman-temannya,
ada seekor kijang turun dari gunung dan ia meminta berkah kepada mereka. Abu Hafs lalu menangis. Kemudian ia ditanya kenapa menangis. Abu Hafs menjawab, ketika kalian duduk di sampingku tiba-tiba terbesit dalam hatiku apabila aku mempunyai kambing, maka akan aku sembelih untuk kalian. Maka ketika kijang ini meminta berkah kepada kita aku merasa diriku seperti Firaun. Ketika meminta kepada Allah untuk mengizinkannya berlayar di sungai Nil lalu Allah mengizinkannya. Lalu aku menangis dan bertanya kepada Allah tentang apa yang diminta dan diharapkan kijang tersebut. Diceritakan bahwa salah seorang abdal berkata kepada salah satu murid Syekh Abu Madian, "Apa yang terjadi pada kita sehingga kita sulit melakukan sesuatu, sedangkan Abu Madian mudah sekali melakukannya, padahal kita ingin mencapai kedudukan seperti kedudukannya sedangkan ia tidak menginginkan kedudukan kita." Pembicaraan tersebut terdengar oleh Syekh Abu Madian. Lalu ia berkata, "Katakan padanya bahwa kami akan meninggalkan tujuan kami untuk tujuannya." Diceritakan bahwa suatu kali Syekh Abu Madian berjalan di gurun pasir sampai ke sebuah sumur yang airnya meluap hingga bibir sumur. Lalu ia berkata, "Aku tahu engkau mampu melakukan ini sedangkan aku tidak mampu melakukannya. Seandainya engkau mendatangkan seorang badui kepadaku, niscaya ia akan menamparku dan memberiku minum. Sungguh hal itu lebih aku sukai dan aku tahu bahwa bantuan orang badui itu bukan dari dirinya sendiri." Yahya bin Mu'az al-Razi berkata, "Apabila kamu melihat orang menunjukkan tanda-tanda karamah, berarti jalan spiritualnya adalah jalan kaum abdal. Jika kamu melihat orang menunjukkan karamah dan menyenandungkan pujian kepada Allah, berarti ia menempuh jalan cinta. Jalan kedua ini lebih utama daripada jalan pertama. Dan apabila kamu melihat orang yang berzikir dan hatinya bergantung kepada yang ia zikirkan, berarti ia menempuh jalan ahli marifat, arifin. Inilah jalan yang paling tinggi derajatnya." Abu Yazid berkata, "Pada permulaan olah spiritualku, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya dan karamah, tetapi aku tidak mempedulikannya. Kemudian tatkala Allah memperlihatkan lagi kepadaku, tahulah aku bahwa Allah menjadikan hal tersebut sebagai jalan untuk mengenalnya." Selesailah penjelasan dalam Syarh Ibnu Ibad atas kitab Al-Hikam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.